memilih pimpinan KPK kali ini betul-betul harus hati-hati, jangan sampai salah, jangan sampai ada kuda Troya lagi gitu kan. Jangan sampai ada orang-orang yang masuk yang justru malah menghancurkan KPK lebih sehancur-hancurnya. Kali ini pansel kalau gagal, mereka akan berhasil menghancurkan KPK sehancur-hancurnya. Saya ingin menyatakan ada kuda Troya dalam calon-calon ini. Jangan-jangan kalau dulu mengintimidasi sekarang ingin menghancurkan kah gitu. Yang pertama tadi kan Nurul Gufron, Pak. Yang kedua. Oh, Nurul Gufron. Nurul Gufron tadi kita bicarakan. Saya mau bilangnya NG tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang terus mengikuti channel ini, apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat terus ya. Alhamdulillah hari ini kita mau diskusi mengenai calon pimpinan KPK, seleksinya. Dan bersama saya ada orang yang tak akan pernah lekang dari ingatan kalau bicara soal KPK, Novel Baswedan. Terima kasih Pak BB. Mas Novel sekarang panggilan barunya ada Mas ya? Apa itu Pak? NB. Nobas. Novel Baswedan, Nobas. Hari ini ujian tertulis baru saja diselenggarakan. Iya. Dan katanya sudah ada 7 peserta gugur di Capim dan 4 peserta gugur di Dewas. Iya. Jadi yang hadir di Capim KPK, calon pimpinan KPK hanya 229, sementara di Dewas hanya 142. Iya. Nah kita mau mulai dari situ Mas. Iya. Kalau cuman tidak hadir tes, gugur itu wajar lah. Iya. Menurut Mas Novel ada nggak yang kira-kira kita harus perhatikan di dalam proses-proses selanjutnya? Ya, memang masalah pemilihan pimpinan KPK ini melalui proses seleksi ini menurut saya krusial ya. Karena KPK-nya lembaga yang sebetulnya diharapkan sekali untuk bisa bekerja benar dalam berantas korupsi dan kondisinya sedang banyak bermasalah gitu. Jadi memilih pimpinan KPK kali ini betul-betul harus hati-hati, jangan sampai salah, jangan sampai ada kuda Troya lagi gitu kan. Jangan sampai ada orang-orang yang masuk yang justru malah menghancurkan KPK lebih sehancur-hancurnya gitu. Jadi di sini yang menjadi penting Pak B. Saya tentunya mencermati juga proses-proses yang dilakukan oleh pansel sekarang ini. Walaupun saya dalam pikiran saya kira-kira pansel mampu nggak ya mempotret background check-nya para calon gitu. Karena tentunya itu nggak sederhana. Saya nggak ngerti pansel pakai apa saja gitu. Yes. Yang digunakan atau atau lembaga negara yang digunakan untuk melakukan background check. Di mana belakangan kita tentunya tahu KPK-nya sendiri bermasalahnya sangat serius. Bermasalahnya bukan hanya melanggar kode etik, masalah korupsinya juga serius sekali. Terus lembaga-lembaga negara beberapa lah, bahkan yang penting-penting justru terlibat dalam upaya untuk menyingkirkan orang-orang yang baik di KPK. Ya kita bicara aja BIN gitu kan, dan beberapa yang lain. Saya sebut semuanya nanti malah kaget tapi. Nanti kita akan sebut semuanya, tenang aja. Jadi kita bingung ya kalau orang-orang kemudian terlibat untuk menyingkirkan orang KPK yang bekerja baik, berarti kan mereka terlibat dalam pelemahan KPK. Gitu. Terus sekarang mau dipakai untuk bekerja benar, bikin background check. Jangan-jangan dia punya kepentingan masukkan orang di KPK. Nah ini kan harus diantisipasi, betul-betul dicermati dan dijaga. Karena tadi kali ini pansel kalau gagal, mereka akan berhasil menghancurkan KPK sehancur-hancurnya. Itu kan kita nggak mau terjadi. Yang pertama, saya ingin menyatakan ada kuda Troya dalam calon-calon ini. Kemungkinan besar pasti ada. Ada. Kedua nanti indikasinya kita sebut. Terus yang ketiga yang juga menjadi menarik, kita juga akan mengulik ini ya Mas, persyaratan-persyaratan. Oh iya. Teman-teman di pasal 29 Undang-Undang KPK yang baru, nomor 19 tahun 2019 itu disebutkan syarat-syarat untuk jadi pimpinan KPK. Sebut saja misalnya huruf E-nya pasal 29 itu. Dia menyatakan bukan huruf E, huruf F, tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
yang tadi Mas Novel sudah kemukakan, sebagian orang itu mungkin saja dapat dikualifikasi melakukan perbuatan tercela. Karena orang ini justru dulu melakukan intimidasi terhadap orang-orang di KPK. Kok daftar? Iya. Itu misalnya. Iya, biar intimidasi lebih dekat gitu Pak. Ya. Jangan-jangan kalau dulu mengintimidasi sekarang ingin menghancurkan kah gitu. Nah itu misalnya. Terus sudah gitu di sini juga ada satu persyaratan yang sebenarnya ini jadi kayak main-main Mas. Pak maaf Pak, yang tercela tadi. Tercela itu ukurannya seperti apa? Saya khawatir kemudian ketika berbuat tercela itu dia bilang, oh saya enggak, dia berdebat. Sedangkan proses formilnya dihalangi contohnya dengan PT UN. Gitu. Apakah itu kemudian bisa menjadi persoalan dalam menentukan tercela apa enggak tercela? Oke. Jadi Mas Novel ada satu pimpinan KPK yang mendaftar lagi, sedang dipersoalkan oleh komite etik. Terus oleh putusan komite etik itu diganjal dengan satu proses putusan sela PT UN. Dan putusan sela ini kemudian yang membuat putusan sidang etik itu tidak bisa bekerja. Padahal hasil investigasinya mereka udah lengkap, pemeriksaannya lengkap. Nah sekarang kalau contohnya data tadi, hasil pemeriksaannya saja, apakah dengan data yang so-valid itu tidak bisa kemudian disimpulkan tercela? Kan itu menjadi persoalan lagi Pak. Belum lagi contohnya lagi, pimpinan KPK sekarang ini yang ikut daftar lagi, yang ngelayan lagi. Karena gak cuma satu. Bukan yang tadi ya, yang lagi ya. Yang pertama tadi kan Nurul Gufron Pak. Yang kedua. Oh Nurul Gufron. Nurul Gufron tadi kita bicarakan. Saya mau bilangnya NG tapi. Yang kedua ini ketika yang bersangkutan pernah melakukan suatu perbuatan dan kemudian Dewas memeriksa. Ketika diperiksa kemudian dikatakan tidak bisa dihukum karena buktinya dihilangkan oleh dia. Terus tercela atau bukan itu? Contohnya buktinya dihilangkan. Buktinya chat tapi udah dihapus gitu. Padahal kan sebetulnya bisa dinilai perbuatan chatnya itu perbuatan tercela apa tidak. Kalau terus kemudian chatnya itu yang sudah dihapus, Dewas berpandangan bahwa saya nggak bisa menghukum karena buktinya saya nggak lihat gitu. Apakah berarti perbuatannya menjadi hilang? Belum diputuskan oleh Dewas, peristiwa sudah tidak terjadi. Apakah ini tidak bisa dikualifikasi sebagai tercela atau tidak? Ya, yang pertama tadi perbuatannya jelas, konkret, terbukti, tapi secara formal Dewas belum membuat keputusan. Tapi kan sebetulnya keputusannya itu sudah ada, draftnya sudah ditanya aja ke Pak THP, tanya Pak THP itu punya apa, tahu lah dia. Pak THP selamat ulang tahun ya, katanya baru ulang tahun Pak THP. Ada lagi yang kedua tadi Pak, yang kedua tadi yang soal ketika putusan itu kemudian tidak dinyatakan bersalah karena alat buktinya sudah dihapus. Itu kan sebetulnya bisa dikualifikasi. Nah sekarang penghapusan alat bukti sendiri kejahatan masalah baru lagi, tercela baru. Jadi kalau dibicarakan terkait dengan hal tersebut, ukuran tercela itu seperti apa? Itu kan mesti didefinisikan dulu oleh Dewas dengan pansel dengan cara yang benar. Terus yang kedua, pansel yang ketiga. Yang ini yang bukan orangnya Pak, orangnya ketiga. Isu kedua ya. Ini alasannya. Ketika bicara terkait dengan tadi menentukan tercela tadi. Terus pansel menilai tercela apa tidaknya dalam proses apa? Apakah dalam proses administrasi? Karena prosesnya kan cukup lama. Ketika pendaftaran diumumkan, kan proses cukup lama itu untuk sampai menentukan, dan saya kira cukup banyak waktu lah untuk bisa menentukan tercela apa tidak dalam proses administrasi kemarin. Atau semua proses ini mereka terus melakukan penelitian. Nah ini mesti harus dilihat juga. Jangan sampai enggak udah kemarin kok administrasi. udah lolos semua dong orang-orang ini. Selesai di administrasi. Tapi feeling saya itu Mas, semua pertanyaan itu nanti dikonfirmasi dan diklarifikasi serta divalidasi di dalam interview Mas. Dan ini kan masukan-masukan itu jadi penting, dan mudah-mudahan podcast kita ini bisa jadi salah satu masukan. Ada lagi satu hal yang menjadi menarik Mas. Selalu disebutkan sehat jasmani dan rohani. Cuman kita tidak pernah bisa mengkonfirmasi yang sehat rohani itu seperti apa. Apakah orang yang melakukan perbuatan tercela itu rohaninya gak sehat? Kalau pakai tagline di dalam channel ini kan, dia tak punya kewarasan untuk bisa menjadi pimpinan. Betul. Menarik sekali. Ada kajian Mas Novel punya pendapat soal sehat jasmani dan rohani ini? Iya. Sehat jasmani rohani ini menarik sekali nih Pak. Rohani yang dimaksud ini jangan sampai hanya dibatasi dengan tidak gila gitu aja. Ini kan terlalu menyederhanakan. Bahasa sopannya ODGJ Mas, orang dengan gangguan jiwa. Iya. Jadi mestinya
rohani ini juga mesti ada suatu spiritualitas, ada suatu keinsafan, ada suatu bersahaja, begitu mesti harus berani dielaborasi oleh pansel ya. Karena seandainya calon ini yang mendaftar ini orang yang gaya hidupnya mewah gitu, itu kan mestinya harus dilihat sebagai hal yang mesti harus diteliti sama pansel dengan cara yang lebih benar ya. Dan kemudian pansel sebenarnya punya peluang juga menggunakan variabel-variabel lain, di antara masalah keuangan dan lain-lain. Karena orang yang hidupnya dengan pendapatan yang tertentu, mungkin jumlahnya contohnya 10 gitu. Terus kemudian dia hidup dengan nilai 100. Berarti juga mungkin rohaninya sedang terganggu barangkali gitu. Apalagi dia punya kekayaan lain yang tak pernah diberitahukan. Iya. Ada soal sebenarnya Mas, dari semua pernyataannya Mas Novel itu, isu pentingnya adalah apa alat yang bisa dipakai untuk mengkonfirmasi itu semua. Tentu saja informasi dari KPK penting. Cuma kemudian ada pertanyaan, lah kalau pimpinannya sendiri yang bermasalah, apakah KPK di dalam mau memberikan informasi yang sejujur-jujurnya, yang seadil-adilnya bagi temuan-temuan atau indikator yang menyatakan sebenarnya pimpinan ini tak pantas lagi untuk mengikuti jadi pimpinan selanjutnya gitu. Kan ada salah satu pimpinan juga Mas yang dulu pernah ditemukan diduga keras dia berkomunikasi dengan satu lembaga waktu ada kasus ESDM Mas. Masih ingat nggak Mas? Nah itu kan ada juga informasi kayak begitu. Itu kan yang saya sebut tadi yang di poin kedua tadi. Bahwa dia punya chat yang dihapus itu. Iya. Oh itu. Iya. Baik. Namanya siapa Mas? Inisial. Karena informasi yang beredar di media sih seperti itu ya. Nah itu yang juga menarik. Nah sekarang selain dari KPK juga dikatakan sumber informasi lainnya BIN ya. Iya, ada BIN. Selama ini kan juga ada lembaga-lembaga lain ya. Saya nggak ngerti apakah BAIS juga digunakan dan lain-lain. Tapi ketika TWK kemarin itu yang mereka hubungkan itu. Mereka pakai banyak lembaga-lembaga negara yang seharusnya bisa dipercaya untuk memberikan informasi yang benar. Tapi faktanya mereka menyesatkan gitu. Saya nggak ngerti apakah informasi itu disampaikan dengan benar, tapi oleh pimpinan KPK yang bermasalah lah gitu ya. Itu kemudian justru malah mengganti atau membuat yang lain, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kita masih harus hati-hati kalau kemudian lembaga-lembaga tersebut selama ini memberi masukan yang nggak benar. Jangan-jangan lembaga-lembaga tersebut sudah disusupi oleh orang-orang yang berbuat korupsi. Dengan begitu motifnya bisa jadi mereka juga ada oknum-oknum yang akan melemperlemahkan KPK gitu. Kalau itu yang terjadi, maka pansel sedang meminta masukan kepada pihak yang salah. Gitu. Nah itu sebabnya sebenarnya pimpinan panitia seleksi menjadi penting untuk memiliki satu instrumen yang bisa digunakan oleh panitia ini secara sungguh-sungguh karena dia bisa betul-betul memverifikasi siapa calon itu ya. Dan mudah-mudahan misalnya informasi-informasi intelijen dari PPATK itu bisa dipakai secara sungguh-sungguh ya. Betul. Karena itu kan yang perlu dikonfirmasi dan diklarifikasi lagi Mas. Karena namanya masih bukti intelijen ya. Saya yakinnya begini Pak. Orang-orang yang berbuat fraud, orang-orang berbuat korupsi atau penyalahgunaan kewenangan, manipulasi segala macam, biasanya motifnya uang. Jarang orang berbuat korupsi itu motifnya hanya ingin puas berbuat korupsi, gak ada kan Pak. Karena uang. Oleh karena itu PPATK menjadi penting. Dan untuk melakukan trace terkait dengan masalah keuangan, tentunya PPATK sudah punya banyak pengalaman. Saya sering interaksi dengan kawan-kawan di di PPATK, maaf maksud saya. Mereka ahli-ahli di bidang itu. Jadi waktu yang ada ini sekarang mestinya mereka punya waktu yang cukup panjang. Dan trace-nya tidak hanya terkait dengan pihak-pihaknya saja, tapi orang-orang di sekitarnya semua dilihat semuanya. Kalau di KPK dulu kita pakai standar penilaian 360 derajat ya. Dan polanya data PPATK mesti harus dilihat sebagai data saintifik. Bisa saja data itu masuk dan kemudian nggak digunakan. Tapi kali ini kita bersyukur karena Kepala PPATK menjadi salah satu anggota pansel. Dan itu semoga bisa mendorong agar data saintifik itu betul-betul digunakan. Dan dia bisa menjadi bagian penting yang bisa memastikan data-data itu memang betul-betul digunakan. Mas, sekarang kita mulai masuk dengan yang disebut Mas Novel itu kan
internal KPK calonnya. Ya. Dari internal KPK kan bukan hanya pimpinan, Mas. Ya. Tapi ada pejabat struktural lainnya. Dan saya mendapat informasi ada satu pejabat struktural yang dulu suratnya itu mempengaruhi proses persidangan yang ada di Bani. Iya, iya. Dan yang bersangkutan didukung oleh Alexander Marwata untuk jadi. Oh gitu? Iya. Saya lihat di media, Pak. Oh gitu? Iya. Itu jadi Pak Alexander Marwata mengkonfirmasi, mendukung gitu ya? Mendukung Pak Pahala Nenggolan, Deputi Pencegahan. Dan memang rasanya sekarang dia sedang dilaporkan ke Polri ya, ke Mabes Polri atau kemana saya nggak tahu. Dengan atas dugaan penyalahgunaan kewenangan atau pemalsuan surat. Saya nggak tahu detailnya, tapi barangkali data itu mestinya harus ditelisik juga oleh panitia seleksi. Jangan sampai kemudian menjadi jalan untuk memasukkan orang yang bermasalah dan justru dengan bermasalahnya itu bisa berbuat kerusakan di KPK. Oke. Itu kalau yang dari internal KPK. Ya. Nah, yang kita tahu juga teman-teman di kepolisian tuh serius banget, Mas. Ya, ya. Untuk memasukkan calonnya. Dalam catatan saya tuh ada sekitar 16 orang 16 yang orang diajukan. Oke. Itu ada yang pangkatnya komisaris jenderal. Jadi bintang 3 tuh, Mas. Ada di situ ada Pak Setio Budianto, ada Ridwan Zulkarnain Pancaputra Simanjuntak. Terus ada lagi tadi yang pertama kedua Agung, pernah jadi direktur itu, Pak, direktur penyidikan. Komjen Agung Setiadi Imam Effendi. Ya, ya. Kenal juga ya, Mas? Saya pernah dengar di kasusnya terkait dengan intimidasi pihak KPK. Dulu pernah ada cerita-cerita itu. Cuman semuanya masih diklarifikasi dan dicek dulu dengan jelas seperti apa yang terjadi. Maksudnya apa nih? Ya yang Bapak sebut tadi Komjen Agung kalau nggak salah. Itu pernah kalau nggak salah ada kaitan dengan Pak Antam November, kaitan dengan suatu Pak Antam juga komjen loh, Mas. Iya, komjen. Jadi ini ada 4 komjen ya, 3 aktif, 1 ini. Kalau Pak Antam sama Pak Agung apa tadi ininya? Kaitan dengan ini, kalau nggak salah dulu ada Pak Endang Tarsa yang itu terintimidasi. Nah, prosesnya seperti apa, detailnya seperti apa, itu pansel harus mengklarifikasi dan menjelaskan. Karena fakta-faktanya juga di media sudah banyak. Dan sebagiannya ada di dalam headline-nya majalah Tempo. Iya. Kalau nggak salah gitu, tertulis ya. Agak detail tuh ada di situ tuh. Iya. Ada intimidasi, ada tekanan macam-macam seperti itu. Tapi semuanya perlu dicek, Pak. Perlu diklarifikasi dengan lebih tuntas. Jadi pansel kerjanya agak banyak nih. Dan disitulah pansel memerlukan sebenarnya dukungan civil society. Betul. Untuk mencoba ini. Mas, terhadap 16 orang ini ada lagi AKBP Dadang, AKBP Yani Nur Samsu, AKBP loh, Mas. Yang lainnya tuh Irjen. Ya. Ada komentar terhadap ini? 16 orang ini termasuk 2 AKBP? Ya, saya pikir begini, Pak. Pansel itu mestinya dia menggunakan pola tertentu untuk melakukan background check. Dan banyak cara yang dia bisa lakukan. Dan saya katakan ini kerja keras, Pak. Kalau pansel masih santai-santai saja, background checknya cuman sekedar-sekedarnya aja, tidak akan optimal saya yakin. Oleh karena itu siapapun dia yang ikut proses seleksi ini, kewajiban pansel untuk melakukan background check dengan teliti dan cermat. Kalau dia nggak lakukan itu, pansel bagian dari persoalan berarti. Kalau KPK-nya kemudian terpilih pimpinan KPK yang bermasalah. Iya. Ya, apalagi sebenarnya, Mas, ada hal-hal penting misalnya. Tidak ingin mengatakan bahwa ini orang yang tidak pantas, cuman potensi konflik of interest-nya ada tuh. Komjen Setio Budianto. Sekarang kan beliau menjadi perwira tinggi yang menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian. Betul. Dan memang lagi ada case dengan Kementerian Pertanian. Iya. Ya kan? Kalau nggak salah baru sih, Pak. Jabatannya baru. Iya, dia menjabat itu baru sebulan atau 2 bulan. Ya, kan ada 2, Mas. Dari sisi positifnya, posisinya Pak Setio Budianto itu bisa menjadi instrumen penting untuk menuntaskan kasus itu. Dari sisi positif bisa seperti itu. Tapi dari sisi yang lainnya sebaliknya dia bisa mengalami potensi konflik of interest. Jadi ini memang mesti diperiksa benar-benar ya. Iya. Oke. Oh, ada satu lagi, Mas. Dulu temannya Mas Novel nih, Irjen Joko Purwanto ya. Oh iya. Senior Kapolda ya. Kalteng. Iya. Saya masih ketemu sini Pak Joko Purwanto ini. Sekarang Kapolda di Kalimantan Tengah. Sebelumnya di NTB ya. Iya. Sebelumnya lagi menjadi Direktur Tipikor. Iya. Oke, ini juga menarik, calonnya menarik ini. Mahendra Rahmat. Menarik atau mendorong, Pak? Kalau dua-duanya pakai tangan, Mas. Iya. Mas Novel kayaknya kenal nih sama Rahmat Setiadi.
Kenal Pak. Rata-rata saya kenal lah. Kalau dari Polri rata-rata saya kenal. Paling enggak kenal nama lah. Ike Edwin. Iya. Ini yang tadi disebut ya Antam November ya. Iya. Agung Imam terus udah gitu. Abdul Ghafur. Udah Abdul Ghafur juga nih. Harley Sregar. Oke. Itu yang dari teman-teman di kepolisian. Sementara di kejaksaan juga serius Mas. Walaupun tidak sebanyak teman-teman di kepolisian. Ada 5 dari kejaksaan yang dikirim. Dan sebagiannya memang pernah di KPK ya. Yang pernah di KPK itu adalah Ketut Sumedana. Beliau kalau nggak salah sekarang kepala kejaksaan tinggi di Bali. Ya. Kemarin Kapuspen. Sebelum jadi kepala kejaksaan tinggi Kapuspen. Terus udah gitu ada Mas Fitroh Rohyanto. Ini Fitroh kalau nggak salah yang pernah mengundurkan diri dari KPK ya? Iya, waktu itu direktur penuntutan. Direktur penuntutan. Ada lagi sebenarnya Andi Herman. Iya. Terus Sugeng Purnomo. Iya. Dan satu lagi Harley Sregar. Ada yang Mas Novel kenal? Saya beberapa kenal. Ada lagi Pak Ranu Miharja. Oh iya. Pak Ranu juga ikut juga. Ranu Miharja. Iya. Mantan direktur penuntutan. Direktur penuntutan juga. Ya. Kumis tebal itu Mas. Kalau Mas Novel kan jenggot. Ada beberapa yang mungkin nggak disebut di situ yang ikut juga ya. Saya nggak tahu detailnya. Tapi siapapun dia, proses seleksi itu mesti dilakukan dengan cermat lah. Tadi kembali lagi Pak, memang kita berharap orang yang betul-betul punya kompetensi, punya pengalaman dan punya kemauan. Dan yang paling penting itu Pak, orang yang punya rasa memiliki negeri ini. Soalnya menjadi pimpinan KPK, Pak Bewi lebih pengalaman lah jelaskan. Bagaimana jadi pimpinan KPK pasti tekanannya dari sana sini. Pasti nggak mudah menghadapi situasi-situasi di mana posisinya pasti akan sangat sulit lah. Butuh keberanian, butuh jiwa patriotik, bukan hanya nasionalisme nih Pak. Kalau yang dari IM57 ada nggak Mas? Orang-orang yang di TWK-kan sekarang menuju ke KPK. Dari IM57 itu sebetulnya ada 4. Yang pertama Mas Heri Muryanto. Tapi rasanya dia sedang umroh karena mungkin jauh-jauh hari sudah mau umroh dan sama keluarganya. Dan kemudian jangan-jangan ini yang gugur hari ini. Gugur hari ini rasanya. Dia gugur hari ini. Terus yang kedua ada Giri Supraptiono. Dia pernah beberapa kali jadi direktur di KPK, di pencegahan. Ada Hotman Tambunan dan ada Mbak Airin. Ada 3 lagi yang sedang berproses. Iya. Masuknya orang-orang ini sekaligus menguji pansel apakah memang mereka pantas dulu di TWK kan atau tidak sebenarnya. Jadi ini bagian dari reborn KPK itu mungkin dari orang-orang ini kita bisa lihat. Dan kalau ini. kita lihat ketika proses administrasi sudah lewat, berarti segala hal yang dituduhkan dulu TWK itu nggak benar gitu. Faktanya proses administrasi mereka lewat. Baik. Mas Novel, apa hal-hal penting yang harusnya pansel perhatikan? Ya, memang begini Pak. Tadi pansel rasanya cara pandangnya masih progresif. Saya membayangkan begini. Ketika mau mencari informasi, bisa jadi informasi yang masuk itu banyak. Sebagian tentu bisa jadi informasinya itu asal-asalan lah gitu. Tapi bisa jadi sebagian informasi yang disampaikan itu valid. Cuman validnya tidak didukung oleh data otentik. Kan bisa saja itu Pak terjadi. Nah, bagaimana kemudian pansel bisa mencikapi itu? Contohnya kalau terkait dengan perbuatan tercela, pansel berharap harus ada keputusan formal. Itu beberapa yang fakta-fakta yang jelas akan menjadi sia-sia gitu kalau datanya harus data otentik. Tapi tentunya harus diukur juga yang memberi informasi ini siapa, integritas pemberi informasinya seperti apa, yang memberikan informasi ini punya hubungan kerja atau hubungan yang memungkinkan dia mempunyai pengetahuan atas informasi itu mereka harus betul-betul saring begitu. Jadi alat bukti itu tidak saja yang harus formil, tapi petunjuk bisa dijadikan alat bukti, namun harus dikonfirmasi dengan beberapa validasi seperti yang tadi Mas Novel bilang, siapa dia, bagaimana kehidupannya dia, kaitannya satu informasi dengan informasi lainnya. Okay. Mas, penting nggak sih pelibatan partisipasi publik? Sangat penting, Pak. Karena begini, tentunya yang paling banyak tahu apa yang terjadi dan bagaimana
fakta-fakta di tengah masyarakat, ya masyarakat itu gitu. Karena semua di antara kita itu kan pasti berinteraksi dengan masyarakat. Dan interaksi itu biasanya tidak dibuat-buat begitu ya. Jadi masyarakat akan banyak yang tahu soal apa sih yang sebenarnya terhadap orang-orang yang tertentu. Dengan begitu kita tentunya berharap masyarakat mau secara proaktif memberikan informasi ke Pansel. Emang saya juga sering mendengar sih Pak, ada beberapa pihak yang kurang percaya dengan Pansel, tapi rasanya memberikan informasi tetap penting walaupun mungkin tingkat kepercayaannya nggak 100%, tapi saya yakin akan berguna lah. Oke. Ada hal juga yang sangat menarik untuk diperhatikan, yaitu berkaitan dengan kan ada proses transisi politik nih Mas. Baik DPR maupun Presiden. Presiden, betul. Presiden Jokowi sampai 20 Oktober. Ya. Sekarang panitia seleksi sedang bekerja dan kita tidak tahu ujungnya kapan. Ya kan, kira-kira nanti kan periode sebelumnya itu ada informasi. Menurut undang-undang yang harus dihasilkan oleh Pansel 10, surpres Presiden mengirimkannya ke 10 orang itu ke DPR untuk dipilih menjadi 5. Tapi pada periode sebelumnya ini 2019 pada saat itu ada informasi yang menyatakan, yang perlu diklarifikasi, yang diminta melalui Seknek itu bukan 10 Mas. 20. Sehingga penentuan 20 itu yang 10 titipan atau enggak, yang 10 itu akhirnya yang menentukan bukan panitia seleksi. Itu isunya itu. Jadi bukan panitia seleksi, itu sebabnya yang dikirim itu sebenarnya bukan hasil independen dari panitia seleksi. Nah, mudah-mudahan kita berharap ini betul-betul 10 yang dikirim ya memang 10 ya. Jadi presiden tuh bersifat administratif saja. Tapi yang kedua, menurut Mas Novel sebaiknya fit and proper test di Senayan tadi itu yang melaksanakan itu adalah DPR periode sekarang atau DPR periode yang akan datang. Menarik nih Pak, karena putusan MK kan dengan adanya dibuat 5 tahun satu periode, terus yang kedua dengan 5 tahun ini maksudnya agar jangan sampai satu periode pemerintah itu memilih 2 kali. Memang kalau DPR-nya periode sekarang ini kan belum pernah memilih nih, tapi juga nggak ada larangan kan harus memilih. Yang kedua, ketika dipaksakan seandainya nih Pak, DPR periode sekarang ini yang memilih melakukan fit and proper test, saya khawatir hal tersebut justru menjadi persoalan karena presiden akan mengirimkan nama-namanya sekarang, dan itu akan menjadi permasalahan karena Pak Jokowi sudah pernah memilih 2019, dan ini akan menjadi persoalan bisa jadi. Nah, ini yang mesti harus hati-hati nih. Jadi kalau menurut saya idealnya ya pemerintahan berikutnya, dan waktunya masih ada itu. Berarti yang akan melakukan fit and proper test di DPR adalah DPR periode 2024-2029, dan kemudian mereka nanti akan dilantik oleh presiden yang baru yang akan datang, itu presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan bisa jadi proses yang pemilihan dari berapa 10 atau 20 tadi yang ke DPR itu juga bisa dilakukan oleh presiden berikutnya. Oke. Nah, ada hal yang penting nih. Melihat komposisi orang yang ada, kan yang diperlukan oleh KPK ternyata bukan hanya penegak hukum ya, bukan hanya penegak hukum, karena ada pencegahan, dan menurutnya ada audit. Dan menurut Mas Novel, kira-kira apa yang mesti komposisinya ya, komposisi yang mesti ada supaya kemudian pimpinan KPK itu bukan sekedar sifatnya kolegial di dalam mengambil putusan, tapi juga backgroundnya itu bisa mencerminkan supaya tujuan pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tegak lurus tuh. Memang begini Pak, itu menjadi pembahasan adalah apakah pandangan terhadap undang-undang yang baru ini memandang pimpinan KPK tetap sebagai penyidik dan penuntut, itu menjadi pertanyaan dulu sebetulnya. Tapi seandainya kita memandang bahwa tetap seperti undang-undang yang lama, penyidik dan penuntut, maka bahwa pimpinan KPK selain punya keahlian manajerial untuk memimpin satu lembaga, maka mereka mesti harus punya pemahaman hukum.
dan pemahaman soal ekonomi. Ekonomi diantaranya juga terkait dengan akuntansi. Dengan begitu akan memudahkan tugas-tugas pimpinan KPK. Dan lebih dari itu, yang paling penting integritas, Pak. Okay. Kalau dia punya keahlian ekonomi, hukum atau apapun, tapi kemudian integritasnya bermasalah, itu nggak ada guna gitu. Jadi menurut saya integritasnya, keberaniannya, karena ada juga orang berintegritas atau paling tidak katanya berintegritas, tapi nggak berani berbuat, itu juga percuma juga. Jadi mesti harus berintegritas, berani. Dan ada orang yang punya keahlian hukum dan ekonomi, paling enggak punya pengalaman lah terkait dengan hal itu. Karena keahlian juga banyak ahli-ahli yang bisa membantu untuk melakukan tugas-tugas. Sehingga dalam melakukan tugasnya bisa optimal. Dan saya sih yakin bahwa KPK tidak harus diwakili oleh lembaga-lembaga tertentu gitu yang harus ada di KPK. Yang penting adalah orang-orang tersebut benar-benar orang yang merasa memiliki negeri ini. Karena praktek korupsi terjadi diakibatkan para pejabat yang nggak peduli dengan negerinya. Karakter menjadi bagian penting untuk memastikan siapa pemimpin KPK yang betul-betul sanggup untuk menjalankan mandat dan amanah pada periode selanjutnya. Selain itu dia juga punya keberanian dan rasa patriotisme bahwa apa yang dilakukannya itu semata-mata hanya kepentingan kemaslahatan atau rakyat Indonesia. Dan yang jauh lebih penting lagi, tidak akan ada reputasi kalau karaktermu brengsek. Dan semoga kuda Troya tidak diselundupkan masuk dan panitia seleksi bukan menjadi mediocre karena dia meloloskan kuda Troya. Sampai ketemu lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.